Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari 10 Dzulhijjah ini 1 sampai 10 ini adalah hari-hari yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di 10 malam hari ini, 10 hari-hari ini, di situ terkumpul ibadah-ibadah, amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan kecuali di hari-hari tersebut. Kalau puasa kita di bulan lain bisa. Puasa bisa apa enggak di bulan lain? Bisa. Ada bulan Ramadan yang wajib, ada bulan-bulan yang lain yang sunnah kita bisa puasa. Sholat bisa apa enggak? Bisa. Di bulan Dzulhijjah kita bisa sholat. Di bulan lain juga kita bisa sholat. Sedekah bisa juga kita di bulan ini kita bisa sedekah. Di bulan lain kita juga bisa sedekah. Tapi ada beberapa amalan yang nggak bisa dilakukan kecuali di bulan Dzulhijjah. Nah, ini menunjukkan kemuliaan daripada bulan Dzulhijjah, terlepas daripada dilipat gandakan segala amalan. Sedekahnya dilipat gandakan, zikirnya dilipat gandakan, baca Al-Qur'annya dilipat gandakan, hadir majlis ta'limnya juga dilipat gandakan. Kita alhamdulillah, kita baca zikir, kita baca sholawat tadi, kita kumpul hadir di majlis ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aja itu amalan yang nggak bisa dilakukan kecuali di 10 hari ini? Di antaranya adalah kurban. Kita nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih kebo, nyembelih onta, nyembelih ayam enggak? Nyembelih ikan. Nyembelih hewan nggak ada di bulan lain, adanya cuma di bulan Dzulhijjah. Hanya ada di bulan Dzulhijjah. Kurban, kita berkurban hanya bisa di bulan Dzulhijjah. Terus apa lagi? Haji, kita nggak bisa haji di bulan lain, nggak bisa haji di bulan Safar, nggak bisa haji di bulan Ramadan, nggak bisa haji di bulan Rabiul Awal. Hajinya kapan? Bulan Dzulhijjah, tanggal 10, tanggal 9 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Sebab haji itu al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Arafah terletak pada tanggal 9. Nah, ini juga. Dan yang terkait dengan tanggal 9, Nabi Muhammad SAW juga katakan, "Siyamu Arafah inni ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Kata Nabi SAW terkait dengan puasa di hari Arafah tanggal 9 nih besok. Kalau bisa kita pada puasa deh tuh sekali. Kan puasanya pada jarang-jarang ini. Kadang-kadang bulan Ramadan juga banyak yang bolong-bolong. Nah, sekalian deh. Nah, yang bulan puasa Ramadan yang ada yang bolong kemarin, sekalian bareng tuh. Besok tanggal 9 kita niat puasa qada bulan Ramadan pertama. Yang kedua, kita niat puasa sunnah hari Arafah. Yang ketiga, kita niat sunnah hari Kemis. Kayaknya kebetulan tanggal 9 itu hari Kemis jatuhnya. Lebaran hari Jumat kan? Nah, iya. Jadi satu puasa pahalanya banyak. Pahala mengqadha Ramadan, pahala puasa Arafah, dan pahala puasa sunnah Kemis. Ini dia. Niatnya gimana? Nah, niatnya kalau qadha, nawaitu shauma ghadin an qada'i Ramadan. Pertama, nawaitu shauma ghadin an qada'i, nanti dikirim juga ada di grup. An qada'i Ramadan wa an ada'i sunnati yaumi Arafah wa an ada'i sunnati shaumi yaumil Khamis. Jadi 3 niatnya lillahi ta'ala. Jadi satu puasa pahalanya banyak, enak. Kan kita kan maunya yang enak-enak, nggak mau yang berat-berat. Iya, Doni punya aja nggak berhenti-berhenti dari tadi. Lihat, tang-tang di belakang dia. Iya, makanya. Biarin orang gila mah bebas.
Ya kan? Kalau orang gila mah sholat aja nggak wajib, apalagi cuman makan, bebas aja. Paham ya? Jadi ini dia kata Nabi SAW, ini ahtasibu Allah ayyukaffira, aku berkeyakinan bahwasanya Allah mengampuni dosanya orang yang berpuasa di hari Arafah, dosa-dosanya yang tahun lalu dan dosa-dosanya yang tahun akan datang. Dosa-dosanya diampuni yang setahun yang lalu, diampuni dosa-dosanya yang akan datang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum ngerjain dosa udah diampuni dosanya. Artinya apa? Bukan berarti kalau ini kalau puasa Arafah tahun depan kan diampuni. Nah, udah bikin dosa aja, orang udah pasti diampuni kan gitu. Jangan kita yang beranggapan hal yang demikian. Artinya apa? Artinya ini puasa menghapus daripada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar seperti apa? Dosa-dosa besar, durhaka sama orang tua, terus berjudi, terus berzina, terus minum minuman keras dan semacamnya, mau minum bir ke, mau mabok ke, mau gori ke. Nah ini termasuk satu jenis dah. Nah ini dosa-dosa besar yang semacam ini. Nah, ini butuh yang namanya taubatan nasuha. Gimana cara taubatan nasuha? Cuma 3 syaratnya, cuma 3 caranya. Yang pertama nyesel, benar-benar penyesalan yang sesungguhnya, benar-benar nyesel, bukan nyesel kayak orang makan cabai, kapok deh makan cabai, habis itu besok makan lagi cabainya, bukan kayak gini, tapi nyesel yang sesungguhnya, yang benar-benar nyesel. Yang pertama. Yang kedua, ditinggalin tuh dosa, nggak dikerjain lagi, benar-benar dia nggak ngelakuin itu lagi. Yang ketiga, dia bertekad tidak akan melakukan dan berjanji pada dirinya dan Allah nggak akan melakukan itu dosa. Ini 3 cara buat orang taubatan nasuha. Baru dibarengi nantinya mungkin sholat taubat, mungkin istighfar yang banyak dan banyak sedekah, berbuat baik. Ini sebagai pendamping dari syarat utama untuk dia bertobat, taubatan nasuha. Jadi itu dia. Ini dosa-dosa yang diampuni, dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa kecil diampuni sama Allah sebab puasa Arafah. Dan di dalam hadis tersebut, di dalam puasa Arafah kita ada kabar gembira. Selain diampuni dosanya, juga ada kabar gembira bahwasanya kita diberi usia yang panjang. Sebab di situ ada kalimat 1 tahun yang akan datang dosanya diampuni. Maka kita besar kemungkinan usia kita dipanjangkan sampai tahun depan, karena ada dosa yang diampuni di tahun ke depan. Ini diampuni dosanya, ini belum melakukan dosa kok udah diampuni dosanya. Maksudnya apa? Apa kita kalau bikin dosa di tahun depan nggak bakal dicatat dosa? Bukan demikian. Artinya ketika ada kalimat atau ketika ada ungkapan tahun depan diampuni dosanya tahun depan, maka artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia taufik sehingga dia tidak akan melakukan dosa. Seandainya dia melakukan dosa, berarti dalam ibadahnya dia ada kurangnya, mungkin kurang ikhlas, mungkin kurang sempurna syaratnya. Artinya ibadah yang dia lakukan itu kurang sempurna dan tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira paham enggak? Jadi diampuni dosa yang akan datang itu artinya dia diberi taufik, dikasih taufik selalu arah dan alur langkahnya, pergerakannya, perbuatannya selalu hal-hal yang diridhoi sama Allah, nggak ngelakuin dosa. Itu kalau puasa Arafahnya dia diterima sama Allah. Kalau puasa Arafahnya nggak diterima, nah tandanya kalau puasa nggak diterima tetap dia melakukan dosa, gitu. Jadi kita kalau ibadah bulan puasa, kita ibadah misalnya, atau kita berangkat haji, mudah-mudahan kita semuanya dikasih rezeki bisa ibadah haji di tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. Seandainya atau kalau kita berangkat haji atau kita ibadah Ramadan, kemudian ketika pulang haji, salah satu tanda ibadah hajinya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala perbuatan kita, akhlak kita, adab kita, amal soleh kita
makin bertambah ketika kita pulang haji. Kalau pulang haji amalnya makin hilang. Tadinya tahajud nggak pernah lagi, tadinya sholat duha nggak pernah lagi, tadinya sopan jadi songong, tadinya mulutnya rapi sekarang siapa aja dicaci maki. Nah ini berarti tandanya ini ibadah hajinya kurang diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini karena tandanya orang ibadah diterima setelah ibadahnya itu makin baik, makin rapi. Nah, kayak kita nih sekarang kan kita hadir majlis, ada di majlis taklim. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah terus. Maka ketika kita keluar dari majlis ini, kita pulang ke rumah masing-masing atau ke tongkrongannya masing-masing. Ketika akhlak kita semakin baik, ketika adab kita semakin baik, ketika budi pekerti kita semakin luhur, maka ketika itu juga Allah Subhanahu Wa Taala curahkan cahayanya atau taufiknya kepada kita, itu menunjukkan hadirnya kita ke tempat ini itu atas dasar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang kita kalau baru datang ke majlis taklim itu, apalagi kita nggak biasa datang hadir majlis taklim, siapa namanya? Lukman, Iman. Oh ini penting nih, harus ada dia nih. Kita kalau nggak ada dia nggak ada gunanya, sebab hidup tanpa imam tak berarti. Ya, harus ada iman. Sulaiman namanya. Oh Sulaiman. Jadi biasanya kalau baru-baru pertama ada aja yang komentar, ada aja yang ngaruh-ngaruh. Itu dia paling pencitraan doang. Dia itu paling bentaran doang. Iya mana? Paling ngajinya sekali dua kali, habis itu. So tahu ente. Ya kan gitu ya. Biasanya kan gitu ya. Orang kalau baru pertama paling angin-angin doang, paling musiman doang, paling lagi karena baru dapat masalah, ya mana? Rajin-rajinnya baru dapat masalah doang ya? Oh enggak. Nah, untuk menepis daripada omongan itu dan menguatkan hati kita, ini kita nih ikhlas apa enggak nih? Kan kita kadang ragu, ini kita datang kemari ikhlas apa enggak ya? Kira-kira ini cuman biar dibilang enggak bandel, atau cuman mau dibilang udah enggak nakal lagi, atau karena Allah? Kan kita kadang-kadang suka bertanya-tanya gitu. Gimana ya solusinya? Caranya untuk menepis itu cuma satu, istiqomah. Artinya datang terus. Orang bilang pencitraan itu, kita datang terus, hilang sendiri, tercapek sendiri orang yang komentar. Oh dia pencitraan, oh dia cuma karena dapat masalah aja dia datang ngaji gitu. Karena ada apa namanya perkara aja dia jadi rajin ngajinya itu. Ngaji aja terus, biarin. Gak usah dibales, gak usah dijawab omongannya. Kita ngaji aja. Kita datang terus, kita lawan dengan istiqomah. Nanti rapi sendiri. Yang mungkin niatnya kita beda, belok kemarin, niatnya kita jelek, gak bagus niatnya, nanti berubah sendiri niatnya berubah sampai akhirnya niatnya cuma karena Allah. Caranya gimana? Caranya istiqomah. Nah, istiqomah ini berat memang. Istiqomah itu sulit. Istiqomah butuh usaha. Istiqomah itu gak mudah. Kalau gampang namanya istirahat. Ya, istirahat gampang. Kalau istiqomah susah. Maka kita usahakan, juga dibarengi dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita nggak bisa apa-apa kecuali taufik dari Allah. Kita ada di sini, duduk di sini, bisa hadir, bisa sampai kemari, itu karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Kamil udah nyampe sini, pulang lagi, bisa balik lagi, itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan karena taufik, nggak ada Kamil, kan dia baru datang Kamil. Iya. Makanya keberadaan kami di sini itu atas berkat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya kan? Jadi itu dia. Di antara amalan di bulan 10 Zulhijjah ini adalah puasa tanggal 9. Juga puasa tanggal 8-nya. Kalau kita sanggup 2 hari, tanggal 8-nya juga. Kalau memang nggak sanggup, udah tanggal 9-nya aja, jangan sampai enggak. Jangan sampai lewat tanggal 9-nya. Tanggal 8-nya gitu juga Nabi katakan, ini apa namanya, siyamut tarwiyah
yukaffiru as-sanatal lati qablahu. Kata Nabi SAW, kama qala Nabi SAW, puasa tarwiyah itu menghapus dosa 1 tahun sebelum. Jadi kalau tarwiyah 1 tahun, kalau Arafah pahalanya dihapus 2 tahun. Dan di antara amalan-amalan di tanggal 9 hari Arafah ini adalah sebagaimana yang diajarkan kita punya guru-guru, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas berapa kali? 1000 kali. Nggak banyak, sedikit 1000 kali. 1000 kali. Kalau nggak bisa 1000, baca 800, baca 700, baca 500, atau paling sedikit banget baca 100. Jangan sampai ketinggalan sama sekali. Baca Qul Huwallahu Ahad sambil sambil duduk-duduk, sambil nonton TV, bisa sambil sambil mabar bisa enggak? Oh, nggak bisa kayaknya kalau sambil mabar. Soalnya fokusnya di mabar nanti. Terus kemudian baca apa lagi? Dianjurkan juga di tanggal 9 itu kita baca doa yang diajari Nabi. Kata Nabi SAW, doaul Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca doa ini berapa kali? Sama 1000 kali juga. Kalau nggak bisa 1000, minimal banget 100. Jangan kurang, kebangetan kalau kurang. 100 itu dikit. Dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 1000 kali. Ini doa Arafah. Ini doa atau zikir? Katanya doa tapi nggak ada minta-mintanya. Kalau doa kan minta, ya Allah, Allahumma rzuqni, ya Allah beri saya rezeki. Ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah yang tidak ada sekutunya. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku, baginya kekuasaan, walahul hamdu, baginya segala puji, yuhyi wa yumiitu, dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha berkuasa. Nggak ada minta-mintanya di situ. Ini zikir apa doa ini. Memang kebanyakan daripada azkar, daripada da'awatul anbiya, doa-doanya para nabi itu kebanyakan adalah as-sanat, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya para nabi kebanyakannya pujian kepada Allah. Lihat doanya siapa ya? Nabi yang dimakan sama ikan. Nabi apa ya? Nabi Yunus. Doanya gimana dia? Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Dia nggak minta ya Allah keluarin dari perut ikan ini yang gede deh. Enggak bilang gitu, tapi dia berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Bukan doa, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, segala puji bagi Allah, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian lagi, enggak ada permintaan di situ. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku ini adalah golongan orang-orang yang zalim. Pengakuan diri penuh dengan dosa, enggak ada minta, tapi dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pakai minta, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita baca, kita niatkan hajat-hajat kita, insyaallah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara amalan-amalan yang kita dianjurkan untuk diamalkan di hari tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Dan ibadah-ibadah yang lain juga dianjurkan. Sedekah kita perbanyak di hari-hari ini, berbuat baik kita perbanyak di hari-hari ini, melakukan zikir, baca Al-Quran, baca sholawat kita lakukan, kita perbanyak di hari-hari 10 hari ini. Sebab ini hari-hari yang istimewa, kita diberi hari yang istimewa. Jangan sampai luput, jangan sampai kelewatan, jangan ketinggalan mengambil kesempatan. Ini belum dibaca kitabnya ini. Saya baca dulu kitabnya dikit. Insya Allah kita semuanya bisa mengamalkan.
Qala musannif rahimahullah ta'ala Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darin amin ila anqal fa idza labista siyabaka fanwi bihi imtisala amrillahi ta'ala fi sitri auratika wa hadar ayyakuna qasduka min lubsi libasika wara'atal khalqi fatakhsar. Kata Sayyidina Imam Ghazali, kemarin kita baca tentang apa ya? Bangun zikiran, bangun tidur, doa bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, sekarang kita diajarin faida labista, apabila kamu mau pakai baju, cara berpakaian. Kita sekarang diajarin cara berpakaian, cara adab-adab berpakaian. Gimana berpakaian yang benar, yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan kesunahan-kesunahan daripada Nabi Muhammad SAW. Faidah labista thiyabaka, apabila kamu mau memakai bajumu, fanwi bihi. Ini yang paling pertama. Mau pakai baju apa aja, mau pakai baju model gimana pun, mau pakai baju macam apapun, yang paling utama ini fanwi bihi imtisala amrillah. Kita niat untuk mengamalkan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintah Allah? Fi satri auratika, menutup aurat. Ini yang paling utama. Kita kalau mau berpakaian, mau laki mau perempuan, yang paling utama kita pakai pakaian itu setelah kita membaca bismillah, membaca doanya, nanti disebutkan doanya, kita niatin dalam berpakaian itu yang paling pertama adalah mengamalkan kewajiban dari Allah, menutup aurat. Kalau kita sanggup diniatkan dengan niat-niat yang lain, boleh juga. Niat untuk menjaga diri, niat macam-macam niat yang baik-baik. Tapi yang paling utama ini niat untuk menutup aurat. Nah, sekarang auratnya kita yang mana? Auratnya laki-laki, auratnya perempuan yang kayak gimana? Nah, ini auratnya macam-macam. Kalau auratnya laki-laki, ketika di dalam sholat dan juga ketika di hadapan perempuan-perempuan yang mahram, perempuan yang mahram, tahu? Perempuan-perempuan yang nggak boleh kita nikahin, perempuan-perempuan yang wudu kita nggak batal sama dia. Di antaranya ibu kita, nenek kita, kakak